Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para remaja, muda-mudi, generasi milenial, dewasa awal, kaum dewasa, para bapak, para ibu, sahabat-sahabat saya yang sudah lansia. Kita akan sambung uraian atau paparan singkat pada episode yang lalu mengenai sehat jasmani dan rohani menjelang ibadah bulan Ramadan. Selain yang sudah diuraikan pada episode yang lalu, untuk menjaga kesehatan dan kebugaran baik jasmani maupun rohani perlu banyak gerak. Gerak, jangan banyak duduk, terus berbaring, tidur, itu tidak bagus. Kalau duduk, kalau terpaksa perlu banyak duduk karena sudah termakan usia, jangan segan-segan untuk memaksakan diri untuk bergerak, walau di rumah. Rumahnya mungkin ada pelataran, bulak-balik gitu. Terus apalagi kalau ada pekarangan misalnya, ini bagi kaum manula yang sudah cukup uzur karena jasmaninya sudah cukup lemah. Gerak tetap. Lalu pilih olahraga yang sesuai. Olahraga yang sesuai. Pernah saya gambarkan di umur saya mulai 80 masuk 81, saya ganti olahraga saya dengan yang rasanya sesuai, yaitu goes, sepeda statis kurang lebih 20 menit, lalu menggerakkan badan mulai dari ujung jari kaki sampai terus meliak-liukan kepala, ini leher, ke kiri, ke kanan, ke gini, dan lain-lain. Dan itu sudah saya ragakan pada episode yang lalu. Dan itu terasa. Dan sesuai dengan badan, kekuatan badan yang sudah cukup berumur. Tidak ada sikap yang sifatnya jingkrak-jingkrak, loncat-loncat, atau gerakan yang keras gitu, tidak. Yang halus-halus saja sudah cukup. Kalau ada gangguan penyakit, segera ke dokter. Ini kebiasaan saya sejak remaja. Kalau ada gangguan penyakit, segera ke dokter. Lalu sesudah berkeluarga, ya bukan hanya diri saya. Kalau ada anggota keluarga yang kelihatan ada gangguan, cepat ke dokter. Paling tidak untuk anak-anak ke bidan. Ya. Minumlah obat secara teratur dan terukur sesuai dengan petunjuk bidang kesehatan, antara lain dokter. Jangan sampai karena terdorong ingin cepat sehat, harusnya minum pil 1, paling banyak 2. Ini sekaligus 3, 4, bahaya itu malah. Karena itu minum obat harus teratur dan terukur. Biasakan bersikap dan berperilaku positif dan berbaik sangka dalam hidup ini. Husnudzon. Kikis habis gejala-gejala penyakit batin, jiwa, rohani, atau mental. Misalnya, ada rasa dengki kepada sesama, jauhkan itu. Hasud, angkuh, sombong, congkak, juga malas. Malas jangan dibiasakan atau jangan dibiarkan ada pada diri kita. Lawanlah malas itu dengan sikap yang positif. Segera hindarkan kemungkinan adanya tekanan batin yang mungkin menyebabkan stres atau stroke bahkan. Itu perlu diwaspadai, kita harus sadar. Oh, ini pusing lama, kemudian aduh, ya memecahkan sesuatu tidak ada ujung pangkalnya.
aduh segera sadar ketika itu datang. Hindari stres dan stroke. Diulangi, tetap rajin beribadah sesuai dengan ajaran agama. Diri sendiri dan keluarga perlu dijaga dengan baik. Firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu dan anggota keluargamu dari neraka. Neraka itu nanti adanya, neraka yang sesungguhnya itu sesudah terjadi kiamat. Lalu yang dimaksud dengan neraka di dunia ini apa? Kesulitan, kemudorotan, penyakit yang berat, kemudian ya berbagai macam kesulitan gitu. Nah itu nar tuh rasanya panas, tidak tenang. Nah hindarkan itu, keluarga itu dari kemungkinan ada anggota yang stres itu nar tuh. Ya kemudian ya ada yang Masya Allah, naudzubillah, ada yang sampai stroke. Nah ini perlu dihindarkan dan ini perlu upaya. Agaknya ada baiknya juga kita memperhatikan selain ajaran agama kayak tadi, memperhatikan ya pepatah petitih para tetua yang lalu, para pujangga, para penyair yang antara lain menyatakan asam rumbia dibelah-belah, buah separuh di dalam raga, dunia ikut firman Allah, akhirat dapat, nanti masuk surga insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.